Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Gerakan Literasi Kabupaten Nganjuk dan salam bahagia bagi kita semua. Untuk kali ini akan kita bahas kembali bagaimana tutorial membuat form berbasis data dan bersyarat karena banyaknya permintaan dari Bapak Ibu peserta kemarin workshop e-learning dan mitigasi bencana yang menginginkan tutorial kembali membuat form berbasis data dan bersyarat. Nanti di sini sekaligus bagaimana mengisi tugas akhir untuk kegiatan workshop e-learning dan mitigasi bencana tahun 2020 ini. Tanpa panjang lebar, langsung kita ke to the point bagaimana membuat form berbasis data dan bersyarat. Untuk yang pertama kali, kita wajib membuat folder khusus untuk form nantinya. Jadi di Google Drive Bapak Ibu masing-masing tinggal membuat folder baru dengan nama form bersyarat. Seperti itu foldernya. Kemudian kita buat. Sambil menunggu proses terjadinya membuat folder, kita mendownload format atau belangko laporan akhir LMS dan mitigasi bencana. Tekniknya yakni dengan teknik file kemudian download berupa file Microsoft Word dokumen. Silahkan diklik saja. Kemudian file tersebut disimpan ke drive kita. Di sini kebetulan saya sudah mendownloadnya dan saya simpan dalam folder laporan dengan nama file laporan akhir LMS mitigasi bencana. Kita buka saja. Langsung to the point untuk membuat form bersyarat tadi. Yang pertama, kita buka baru, klik baru, kemudian formulir, Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, di samping kita membuat formulir kosong, kita juga wajib membuat daftar nama-nama siswa yang akan menjadi database Google Formulir kita. Jadi caranya yakni baru, kemudian spreadsheet kosong seperti ini. Atau dalam artian bila kita sudah memiliki database dalam bentuk Microsoft Excel, tinggal kita pastekan di dalam Google Formulir tanpa judul untuk membentuk Google berbasis data. Di sini Google Formulir tanpa judul kita ganti dengan form berbasis data. Di sini kita buat dulu dalam bentuk kelas. Sebagai contoh ini nanti kita hanya membuat 2 kelas saja. Contoh 10 MIPA dan 10 IIS. Ini hanya contoh 2 kelas saja. Kemudian ini diisi wajib seperti itu. Bila Bapak Ibu misalnya membuat 9 kelas, silahkan juga. Kemudian pada tombol titik 3 di pojok kanan, kita klik kemudian buka berdasarkan bagian. Nah, seperti ini. Ini dibiarkan dahulu. Kemudian kita membuat bagian dulu, yakni pada tambahkan bagian. Untuk bagian tanpa judul kita namai persis seperti pilihan kelas 10 MIPA seperti itu. Kemudian kita tambahkan bagian lagi untuk 10 IIS. 10 IIS. Nah, di sini.
Kemudian kita kembali ke pertanyaan kelas tadi. Di sini lanjutkan bagian ini, kita pilih ke bagian MIPA karena di sini pilihan MIPA otomatis bagiannya MIPA. Kemudian yang IIS juga menuju ke bagian IIS seperti itu. Ini kita untuk formulir berbasis data ini fungsinya untuk absensi dahulu. Oh ya, jangan lupa untuk formulir judulnya ini kita klik saja agar memiliki judul formulir. Setelah seperti ini, kita menuju ke spreadsheet tadi, kosongan. Spreadsheet ini kita namai data, ya huruf besar ya, data kelas. Contoh di sini nomor, kemudian kelas, nama siswa. Sebagai contoh ini nanti kita buat sedikit saja, 6 siswa saja, tapi Bapak Ibu tergantung jumlah kelasnya nantinya. Ini 10 MIPA, kita buat saja 3 siswa, kemudian 10 IIS juga 3 siswa, seperti ini. Nama siswa, ini contoh nama siswa, sesuai nama siswa Bapak Ibu masing-masing, bisa di copy pastekan. A, nama siswa. B, nama siswa. C, kalau memang belum terbiasa copy paste, bisa Bapak Ibu ketik dahulu. Nama siswa D, nama siswa E, nama siswa F. Mohon maaf, salah ketik di sini. Ya. Data ini nanti kita kopikan menuju ke formulir kosong ini tadi, form berbasis data. Contoh, ini bagian MIPA, kita tambahkan satu pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Di sini adalah 10 MIPA. Bila nanti Bapak Ibu membuat 9 kelas, contoh ya MIPA 1, MIPA 2, dan seterusnya. Kemudian untuk opsi ini kita isi dengan nama siswa yang MIPA. Ya, ini di copy saja dengan Ctrl C. Kemudian pada formulir kita pastekan Ctrl V seperti ini. Kemudian untuk anak IPS juga sama. Pada bagian IPS kita buat satu pertanyaan, tambahkan pertanyaan. Kemudian ini adalah 10 IIS. Jangan lupa untuk pertanyaannya disamakan dengan judul bagian. Pastikan di sini adalah pilihan ganda, atau Bapak Ibu juga pilih selain pilihan ganda memilih dengan drop down ini. Untuk anak IPS kembali ke spreadsheet tadi, kita kopikan. Copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada opsi anak 10 IIS. Seperti ini. Kemudian ini kita centang wajib. Untuk ini tadi juga kita centang wajib. Ini adalah sebagian tutorial contoh kecil formulir berbasis data. Untuk hasilnya kita pratinjau. Nah, seperti ini. Berarti tinggal siswanya nanti memilih 10 MIPA, kemudian berikutnya seperti itu. Kita uji coba sistem ini, contoh 10 MIPA, kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah nama-nama siswa A, B, C. Ini adalah siswa tadi, 10 MIPA tadi. Kemudian contoh anaknya namanya ini, kita klik, kemudian klik berikutnya. Untuk di sini, jangan lupa dulu bahwa agar MIPA ini
di sini. Setelah mengisi ini tidak melanjutkan ke IPS, maka kita tambahkan satu bagian di bawah IPS ini adalah di bawahnya ya. Di bawah pertanyaan IIS ini, satu bagian lagi adalah petunjuk. Contoh ini, petunjuk atau kirim. Di sini untuk deskripsinya, untuk absen, sebagai contoh saja, dan mendapatkan materi dari guru, silahkan klik kirim. Seperti ini. Kemudian di pertanyaan bagian MIPA di sini, setelah bagian kedua, setelah bagian MIPA ini, lanjutkan bagian menuju ke petunjuk. Nah, seperti ini. Untuk IPS pun juga seperti itu. Ini juga ke bagian 4 atau petunjuk. Seperti itu. Kita perhatiin ulang. Sambil menunggu untuk Excel-nya ini kita percantik tampilannya agar nanti bila dibagikan ke masyarakat lebih bagus. Kita usahakan rata tengah, kemudian kita hitamkan bold, kemudian juga rata tengah. Ini pun juga kita rata tengah. Kemudian di sini contoh adalah kehadiran. Bila siswa nanti sudah absensi dan mendapatkan materi, di sini akan menjadi tercentang. Ini contoh saja. Nanti kalau mungkin setiap mapel membuat kehadiran, maka di sini adalah mapel 1, mapel 2, mapel 3, dan seterusnya. Ya, kita lanjut kembali. Di sini tadi untuk Google Formulirnya kita uji coba untuk siswa 10 MIPA, kemudian siswanya otomatis klik berikutnya. Kemudian ini contoh nama siswa A, mungkin Arif atau bagaimana. Kemudian ke berikutnya. Setelah itu untuk mendapatkan materi otomatis klik kirim. Ini berarti untuk form berbasis data sudah berjalan cukup bagus. Kita fokus kembali menuju ke spreadsheet ini. Di sini terdapat sheet 1, ini kosongan. Kita double klik, kita namai dengan tampil. Ke formulir berbasis data. Nah, ini tadi kita sudah di sini. Siswa sudah absen, kemudian kita pada respon terdapat satu tanggapan otomatis seperti ini. Kita buat spreadsheetnya, klik saja. Biasanya Bapak Ibu langsung buat spreadsheet baru, ini tidak, tetapi kita pilih spreadsheet yang sudah ada, kemudian pilih. Nah, di sini otomatis sama Google Drive akan ditampilkan spreadsheet mana yang ingin kita tautkan dari tanggapan form berbasis data ini. Ini tadi untuk spreadsheet kita namai data kelas, maka kita klik adalah data kelas. Tidak boleh kasar. Pastikan di sini menautkan ke spreadsheet. Di bagian spreadsheet sini, bila internet Bapak Ibu cukup lancar, nanti akan terdapat tampilan form baru, respon form. Nah, ini sudah form respon 1. Ini contoh kita rename menjadi absensi jam pertama. Nanti bila Bapak Ibu di sekolah satu hari ada 4 jam, otomatis kita membuat formulir ini 4. Tapi tidak menjadi satu persatu kembali, tidak. Tinggal membuat saliran form ini.
di dalam form ini, form berbasis data ini, kemudian klik kanan, kita buat salinan. Nah, ini buat salinan sampai 4 bila satu hari terdapat jadwal 4 mata pelajaran. Kemudian di sini sudah ada nama MIPA, kemudian nama IIS. Bagaimana menampilkan di sini dia tercentang? Kita buat satu tambahan sheet, tambahkan sheet dengan nama import absen jam 1. Ini rumusnya kemarin sudah kita bahas, yakni menggunakan import ring sama dengan paling atas nih, A1 sama dengan import ring, kemudian link dari data kelas ini kita copy, Ctrl C, kemudian di depan import ring ada kurung buka, kemudian dikasih petik 2, tombol petik 2, kemudian kita pastekan, kita tutup kembali dengan petik 2, kemudian titik koma, kita atur di sini adalah N1. Bila Bapak Ibu membuat kelasnya banyak, otomatis lebih panjang lagi, contoh Z1, karena ini hanya 2 kelas, kita buat di N1, kemudian kurung tutup. Otomatis di sini berbasis NA karena untuk N1 belum ada. Apa sih isi N1 ini? Yakni adalah sini kita double klik absensi, sheet absensi jam pertama, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada N1, kemudian dikasih tanda seru. Import lengthnya adalah absensi ini, yang kita ambil adalah kolom A sampai kolom D. Bila Bapak Ibu di sini banyak kelas, otomatis kolom A sampai banyak kelas Bapak Ibu. Karena ini hanya 2 kelas, ya kita ambil A sampai D saja sebagai contoh. Jadi A titik 2 D, absensi tanda seru A sampai D, seperti ini. Kemudian di sini akan loading. Nah, di sini bila Anda harus menghubungkan sheet tersebut, maka klik izinkan. Seperti itu. Setelah diizinkan, di sini akan tampil absensi 1 ini. Data-data yang ada di absensi 1 akan tampil pada import absen jam pertama, seperti ini. Kemudian pada sebelah kanan dari data yang ditampilkan, kita buat rumus gabung antara seluruh siswa kelas ini. Contoh ini adalah gabung kelas. Berarti ini dengan rumus sama dengan kelas pertama dan dengan simbol dan, kelas kedua dan seterusnya. Karena hanya 2 kelas, ya kita bikin 2 kelas saja. Untuk sheet E2 ini, kita klik pojok sebelah kiri sampai muncul tanda plus hitam seperti ini. Kita tarik sampai baris paling akhir. Mungkin sampai 990, sampai 1000, ya seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Otomatis data dari formula dari sheet formula dari sel E2 tercopy ke bawahnya. Kemudian kita fokus ke sheet tampil kembali. Ini kita buat rumus gabungan kemarin dengan rumus VLOOKUP sebagai unsur utamanya. Dengan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka, nama siswa pertama yakni D5, kita klik saja, kemudian titik 2,
Datanya kita ambil dari import absen pertama, yakni kolom E. Kita klik saja kolom E. Jadi di sini adalah import absensi jam pertama, pentung atau tanda seru E sampai E. Jadi seluruh kolom E kita jadikan acuan data. Kemudian titik koma. Kolom pertama karena hanya kolom E saja yang kita blok, maka kolom pertama. Kemudian titik 2 false. Kurung tutup. Nah, di sini otomatis ada nama 1. Bagaimana kehadiran ini menjadi tercentang, bukan muncul nama 1, nama siswa A? Kita tambahkan rumus if. Di depan VLOOKUP kita kasih if kurung buka. Paling belakang rumus dari VLOOKUP sama dengan kita klik kembali D5. Jadi jika hasil VLOOKUP ini sama dengan D5, maka dengan tombol titik koma kita kasih petik 2 V. Kemudian kita tutup lagi titik 2. Jika tidak sama, maka jadi titik koma kembali titik 2 ini strip. Kemudian titik 2 kita tutup. Nah, jadi seperti ini. Kita atur alignmentnya menjadi tengah. Nah, kemudian agar tidak kita copy di bawah tidak muncul NA seperti ini atau error seperti ini, kita tambahkan satu formula lagi pada kolom E5. Di depan if kita kasih if error kurung buka. Jika error, koma, ya titik koma, muncul strip, titik, petik 2 kembali, kemudian ditutup. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, pada pojok sampai muncul tanda plus, kita tarik ke bawah, seperti ini. Hasilnya sudah jadi antara formulir tampilan data siswa, kehadiran siswa, dan form bersyarat sudah jadi. Kemudian kita ingin membuat formulir yang B, formulir bersyarat. Untuk atas tadi adalah formulir berdatabase. Untuk ini tadi adalah spreadsheet untuk formulir berdatabase ini. Ini sama, kita copy nomornya, namanya juga sama. Kita copy. Kita pastekan sama. Kemudian kita kasih di sini adalah usernya, user siswa. Kemudian password. Usernya bebas Bapak Ibu sesuai keinginan masing-masing. Contoh ini usernya kita kasih A, kemudian kita kasih B, kemudian C, dan seterusnya. Passwordnya kita kasih 1, 2, 3. Bebas Bapak Ibu bisa membuat password sendiri-sendiri. Untuk kemarin pada link video bisa dibuka untuk alamat membuat password yang siswa banyak. Ya, kita ingin membuat form bersyarat dengan masing-masing siswa memiliki user puppet. Biasanya digunakan untuk ketika ulangan atau evaluasi tengah semester atau evaluasi semester atau mungkin ulangan harian. Nah, di sini kita bikin satu gabung user dan password. Yakni sama dengan A dan kita pisah dengan huruf pagar dan titik. Bebas Bapak Ibu tidak pisah pun tidak masalah, tapi kita lebih sering kita pisah. Kemudian pagar
kita petik 2 dan passwordnya. Jadi gabungan antara user dipisah dengan huruf pagar atau ya seperti ini. Kita percantik tampilannya, kita ratakan tengah. Nah, jadi ini untuk user passwordnya ini kita bagikan ke siswa. Ini sebagai contoh, ini kehadiran kembali. Ini kehadiran untuk evaluasi siswa ini mengikuti ulangan atau tidak, seperti itu. Kita percantik kembali tampilannya. Sekarang kita membuat formulir bersyarat. Kita menuju ke folder kembali, ya, folder form bersyarat. Kita buat form baru, kemudian Google Formulir, kemudian formulir kosong. Sambil menunggu ini, kita percantik dulu tampilan kita. Untuk yang B ini adalah kehadiran siswa dalam penilaian semester 1 contoh, atau semester 2 untuk depannya. SMAN mana, kabupaten mana, tahun 2021. Kita merger cell, kita percantik tampilannya. Ya, seperti ini. Formulir kosong ini kita namai form bersyarat. Bebas untuk namanya nanti. Ya, jangan lupa untuk formulir tambah judul kita klik agar ada nama formulirnya. Ini masukkan user dan password pertanyaannya. Ini wajib otomatis. Kita tambahkan bagian baru. Di sini adalah soalnya. Kemudian di bawah adalah soal-soal yang akan dikerjakan di masing-masing mapel. Kita fokus ke user dan passwordnya. Untuk pilihan ganda ini kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian untuk titik 2 ini kita klik, kemudian kita kasih validasi respon. Nah, di sini untuk angka ada angka, lebih dari, dan seterusnya. Ini kita ganti dengan ada pilihan angka, teks panjang, kemudian kita ekspresi reguler. Berisilah. Di dalam user password ini tadi, kita gabungkan seluruh user password ini dengan tanda negatif berdiri, atau apa itu namanya, strip berdiri. Ini sebagai contoh kita garis bantu di sini dengan rumus sama dengan user pertama, siswa pertama, dan petik 2, kemudian shift atasnya enter, jadi strip ke atas seperti ini berdiri, kemudian kita tutup dengan petik 2 dan user kedua seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah seperti ini, untuk yang bawah, kolom kedua, maaf, ini harusnya di kedua. Ini adalah yang paling atas, ini adalah user siswa pertama. Kemudian yang kedua, siswa kedua, kita gabungkan sama dengan user pertama atas ini. Dan petik 2, shift negatif berdiri, kemudian petik 2 dan
user password siswa kedua di sini. Kemudian kita enter. Nah, yang siswa yang kedua tinggal kita tarik ke bawah. Yang kita copy adalah bantu yang paling bawah ini. Jadi gabungan antara seluruh user ini. Bila 900 user ya nanti panjang seperti itu. Kemudian ini kita copy, kita pastekan pada form bersyarat di sini. Nah, pada pola syarat seperti ini. Untuk teks mungkin adalah user dan password salah. Nah, kita uji coba ratinjo form bersyarat kita. Sambil menunggu pratinjo, jangan lupa untuk respon ini kita arahkan ke sheet kita yang ini, data kelas ya. Kita membuat spreadsheet, kemudian pilih spreadsheet yang ada, kemudian klik pilih ya. Sama Google Form akan diarahkan di beberapa spreadsheet yang sudah kita miliki. Jangan salah pilih, yakni sheet data kelas tadi, kemudian pilih. Untuk formulir bersyaratnya kita uji coba user passwordnya. Untuk siswa yang pertama usernya adalah A pagar 123, kita uji coba. Kita copy kemudian kita pastekan berikutnya. Bila ini berhasil, otomatis di sini tidak ada tanda user dan password salah. Seperti itu. Ya, di sini kita uji coba formulir bersyarat kita sudah berhasil atau tidak. Kita masukkan user password. Oh, ini sudah kalau bisa melanjutkan ke soal berikutnya, berarti otomatis formulir bersyarat kita sudah berhasil. Kemudian kita klik kirim. Siswa dapat mengerjakan soal-soalnya sebelum klik kirim. Di sheet data kelas ini otomatis ada form respon kedua. Nah, di sini kita namai adalah kehadiran bukan ya, bersyarat pas satu, contoh seperti ini. Bagaimana menampilkan di sini agar kehadirannya V? Juga sama tekniknya dengan yang atas tadi. Kita bikin baru new, tambahkan sheet baru atau new sheet, kemudian tampil bersyarat. Ini bisa Bapak Bu pisah-pisah nantinya, tidak harus seperti ini, bisa berbeda, mungkin absensi sendiri, kemudian untuk ketika ulangan juga tersendiri. Rumusnya sama ya, sama dengan impor absensi satu tadi, kita copy saja untuk baris yang pertama agar lebih mudah, kemudian kita pastekan. Nah, tinggal N1 ini kita ganti dengan bersyarat pas 1. N1 nya ini kita ganti dengan bersyarat pas 1 seperti ini. Gabung kelasnya ini tidak kita perlukan karena dia mengambil user dan passwordnya. Sambil menunggu tadi ini untuk kehadiran agar kita tidak copy paste, nanti kalau sudah terampil tinggal copy paste saja. Kita ulang kembali rumus gabungan antara VLOOKUP, if dan if error kembali. Sama dengan VLOOKUP. Ini adalah user siswa, user gabung user siswa VLOOKUP-nya. Klik saja G19. Ini adalah sel G19. Kemudian titik 2. Datanya kita ambil dari
tampil bersyarat atau import bersyarat. Ya, ini kolom B, kita centang aja B titik 2 B. Kemudian titik koma, kolom pertama kita isi angka 1, kemudian titik koma false, kurung tutup. Nah, otomatis di sini karena datanya sudah ada inputan dari siswa. Ini bisa kita kerjakan dulu sebelum kegiatan ulangan berlangsung 1 minggu sebelumnya atau bagaimana. Untuk tampilan ini, ketika pelaksanaan kita tidak perlu lagi memantau, tinggal melihat di sini saja. Kemudian kita tambahi dengan fungsi if kembali ya, if kurung koma, jika hasil VLOOKUP ini sama dengan kolom G19, maka titik koma kita petik 2 V jika sama. Jika tidak bagaimana? Berarti titik 2 strip titik 2 kurung. Ya, seperti ini. Agar tidak muncul NA, karena bila siswa tidak mengerjakan tidak muncul NA, maka kita tambahkan dengan rumus if error. Di depannya if, ya, if error kurung buka, di paling belakang titik koma, petik, strip, petik 2, tutup, enter. Nah, di sini tinggal pojok kita tarik saja ke bawah. Atau lebih mudah bila datanya sangat banyak, klik pojok kemudian di double klik. Ya, seperti ini berarti untuk formulir bersyaratnya sudah kita selesai. Untuk nanti tampilan agar ini user passwordnya tidak diketahui, kita hidden, kita sembunyikan. Untuk sini juga kita sembunyikan. Untuk passwordnya juga kita sembunyikan. Nah, seperti ini. Sudah berhasil. Kemudian untuk mengisi resumenya setelah kita download tadi dari laporan laporan tugas akhir atau resume kegiatan. Di sini ada nama instansi, bisa Bapak Ibu isi sendiri, nama lengkap, biodata. Kemudian latar belakang bisa itu saja, tidak apa-apa, bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri. Materi umum kemarin tanggal 26 ada Pak Ramlianto, silakan diisi apa isi materinya. Bisa dibuka kembali di video Gering Official. Kemudian Pak Edi Soekarno apa materinya, silakan dijabarkan. Materi inti ya dari Pak Sofa kemarin, isinya bagaimana. Kemudian materi dari saya, isinya apa, mungkin pemaparan LMS itu apa, modifikasi virtual apa, di Google Formulir apa, dan seterusnya. Untuk besok tanggal 28 ada pemateri kembali tentang mitigasi bencana, silahkan di resume. Kemudian di akhir materi tambahan ada juga ini spreadsheet dan formula. Kemudian di hasil pengembangan ini adalah tugas akhirnya adalah link editable formulir berbasis data, link editable formulir bersyarat. Nah, ini bagaimana linknya isinya? Ya, kita kembali ke formulir berbasis data. Kemudian klik kirim. Di bagian bawah ada tambahkan kolaborator. Nanti untuk form bersyaratnya juga sama tekniknya. Ini dibatasi, kita klik ganti. Kita oke saja. Kemudian dibatasi, kita ganti siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita salin. Nah, salinnya ini kita pastekan pada link editable berbasis data. Kita pastekan di sini. Kemudian screenshotnya adalah pertanyaan ini. Kita screenshot, print screen.
kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Untuk link editable bersyarat juga sama. Klik kirim, kemudian tambahkan kolaborator. Kemudian ganti di sini. Dapatkan link ganti ya. Kemudian klik OK. Dibatasinya kita siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita salin. Pastekan saja pada link editable formulir bersyarat. Kemudian screenshotnya juga formulir bersyarat pada pertanyaan. Print screen kita pastekan di sini. Kemudian satu lagi, link monitoring hasil formulir. Ya, ini data kelas ini. Di sini ada bagikan, betul ya. Kemudian dibatasinya ini ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian klik OK. Pengakses dapat lihat saja. Ini kita ganti menjadi editor. Ya, kita salin. Kemudian kita pastekan pada link monitoring. Screenshotnya sama, kita print screen, sudah selesai ya. Print screen, kemudian kita pastekan pada screenshot. Nah, ini file ini silakan disimpan, besok dikumpulkan ketika sudah ada link yang dibagikan di tengah-tengah kegiatan acara mitigasi bencana. Untuk tugas ini kita tunggu sampai maksimal tanggal 29 Desember 2020 pukul 23.00. Sekian, terima kasih tutorial dari kami tentang bagaimana membuat form bersyarat, kemudian formulir berbasis data, dan monitoring KPN daring serta penilaian semester. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.